tindak pidana pemalsuan surat ya. Jadi berawal ada seseorang yang berinisial SU mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan alamat yang ada di Banjarwijaya. Abang duluan. Jadi hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ya. Jadi berawal ada seseorang yang berinisial SU mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan alamat yang ada di Banjarwijaya. Banjarwijaya di Blok A itu ada di permohonannya, nanti biar bisa secara jelas ya. Jadi dasar itu saya komunikasikan dengan ini kok ada penetapan tahun 2018 ya. Jadi ada beberapa hal, alamat dan agama. Kita komunikasikan dengan Niki. Saya selanjutnya datang ke kelurahan menanyakan ke RT dan RW apakah ada seseorang yang bernama Sajat Putra tinggal di sana. Ya, jadi kita tanyakan secara tegas. Ternyata ada surat dari kelurahan yang pada intinya tidak ada seseorang yang bernama SU tersebut ya. Ini ada suratnya secara tegas. Nah, berdasarkan hal tersebut hari ini kami datang ke Polres Metro Tangerang Kota. Konsultasi awalnya apakah ada unsur pidana dari perbuatan tersebut. Setelah kita konsultasikan, pada akhirnya kita membuat keputusan, membuat laporan dugaan tindak pidana pemalsuan pasal 266 berapa tahun? Ya, 7 tahun. Nah, siapa yang melakukan? Karena kita ingin dilakukan sebuah proses hukum secara transparan, kita minta supaya dalam lidik. Tapi yang terpenting bahwa pemohon di dalam permohonan penetapan tersebut adalah bernama Sajat Putra. Nah, itu ada penetapannya, bisa dilihatkan bahannya. Ini alamatnya si Sajat, agamanya Kristen, benar ya? Nih, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Banjarwijaya. Pemohonnya Sajat Putra. Dasar ini kita mendapatkan surat dari kelurahan bahwa berdasarkan RT tersebut tidak ada seseorang yang bernama Sajat Putra di sana. Dasar itulah kita hari ini melaporkan. Sebelumnya kemarin secara tegas ini kita mengajukan kasasi atas penetapan tersebut karena kita keberatan. Anaknya yang sudah diselamatin, yang diberikan banyak doa, tiba-tiba mau diganti namanya, ya seperti itu. Jadi penetapan itu mengganti nama anak kita dari itulah masalahnya. Jadi ada hal-hal termasuk ada kaitannya dengan kewarganegaraan seseorang. Jadi kita merasa keberatan karena selama ini dialah yang membesarkan, yang banting tulang dari kecil sampai besar. Nah, kita melaporkan hari ini dan alhamdulillah direspon sangat baik oleh Polres, sehingga kita diterima oleh penyidiknya, diberikan wawasan tentang kasus ini seperti apa. Nah, akhir ini kita sudah melaporkan, tadi kita nggak lapornya mana-mana tadi. Berarti soal perubahan nama ya, akte ya? Sebetulnya intisarinya bukan itu. Kalau perubahan nama itu kami mengajukan kasasi. Enggak, jadi beda. dari pihak sananya? Ya, jadi ada permohonan penetapan yang dilakukan oleh SU untuk merubah nama anak kita. Nah, dalam proses perubahan ini dia mencantumkan identitasnya bertempat tinggal di Banjarwijaya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, karena ada aturan terhadap orang asing itu mengajukan permohonannya di mana. Ada kaitannya sama hak asuh anak nggak sih, Pak Niki? Hak asuh anak kayaknya udah nggak. Kalau hak asuh anak ya secara hukum sampai detik ini itu haknya nih kita. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu nggak bisa diganggu gugat. Lahir sendiri, besarin sendiri, udah gede dilaporin polisi, sekarang suruh ganti nama, kan aneh-aneh. Gitu. Nah, tapi sebelumnya ada permohonan juga atau mungkin kontak ke
Nyai gitu mungkin atau nggak apa? ada, dia tuh nggak berani kontak gue langsung. Kemarin kan Jakarta udah nggak bisa failed semua, tiba-tiba dia lari ke pengadilan Tangerang gitu. Di pengadilan Tangerang permohonannya disetujui, Setuju. tapi dengan pemalsuan dan Dokumen, identitas ya. dan agama. Yes. Kita bisa saja tutup mata ya, kita anggap udahlah nggak usah dipusingin. Tapi sebetulnya ini adalah akibat perbuatan daripada dia sendiri. Jadi selama ini dia selalu merongrong di kita. Di kita yang selama ini membesarkan anaknya dari kecil, dilaporin lah segala macam lah, sehingga pada akhirnya kita dengan persoalan seperti ini pun kita melaporkan. Sebetulnya bisa saja, nggak usah digubris, tutup mata aja lah kita. Tapi saya pikir ini karena Niki sering dilaporin dengan hal-hal yang nggak masuk akal, akhirnya kita cari. Nah ini kita dapatkan bahwa ada seseorang yang mengaku bertempat tinggal, dan ini dalam proses hukum dia mengajukan. Ya dalam proses hukum mengajukan penetapan untuk merubah nama seseorang dengan identitas seperti yang tadi. Nah kami dapatkan data resmi dari kelurahan, dari RT, tidak ada identitas tersebut bertempat tinggal di sana. Kami konsultasikan dengan penyidik, memenuhi tidak unsur pemalsuan surat di dalam peristiwa ini, terpenuhi. Artinya ada unsur pidananya. Dasar itulah nih kita hari ini datang untuk melaporkannya, dan kami sudah dapatkan laporan, sudah diterima. Pasalnya Nah, Ya. pasalnya 266. Alamat ini dibeli ya, alamat telepon M. Iya. pasalnya dulu mungkin Pasal Bang, 266 pasal 266 terkait terkait pemalsuan surat, menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Oke. Jadi penetapan pengadilan itu adalah akta otentik. ancamannya berapa Bang? Ancaman. Mungkin Ancamannya 7 tahun. ini memang udah proses sidang atau gimana? Belum. Yang mana? Yang soal dia Dia penetapan itu bersifat volunteer ya, artinya ekspart. Jadi nggak ada pihak. Jadi ini kita nggak tahu. Tapi anehnya di dalam permohonan tersebut yang mengajukan permohonan nih kita. Padahal nggak pernah. Nah nggak pernah ada. Jadi di situ pemohon selaku ibu kandung. Loh, ini dia nggak pernah ngajuin permohonan. Berarti mencatat nama juga. Marah. Oke. Berarti Nyai sendiri artinya berhubungan dengan anak nggak pernah tinggal diem gitu ya? Enggak. Anak yang diusik gitu. Kan atau kalian gimana? tahu dari brojol sampai besar segala macam kan sendiri. Itu ganggu gitu, gue nggak ngerti. Gue bingung kadang-kadang harus menyetapnya tuh seperti apa. Kalau lapor polisi kan sebenarnya itu adalah buang waktu ya kan. Tapi mau nggak mau daripada nanti yang sono duluan gue kecolongan lagi. Yang udah-udah kan gue selalu kecolongan. Jadi mendingan sekarang aja gitu balik lapor. Halo, selamat malam. Dengan Bu Elza. Saya Yohanes, Bu, dari bibdu.com. Bu Elza, saya mau konfirmasi sama Bu Elza kalau Bu Elza ini masih jadi lawyernya Pak Sajat Ukra ya? Oh ya, saya mau konfirmasi ya. Jadi sore tadi Nikita Mirzani melaporkan Sajat Ukra, Bu, dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Mau minta konfirmasinya aja sama rencana Pak Sajat, katanya mau ganti nama anak yang dari pernikahan dari Nikita. Minta tanggapan aja, Bu. Pak Sajat. Nggak tahu, saya baru selesai sidang. Oh gitu, mau minta tanggapannya aja sih, Bu, soal dugaan pelaporan itu. Nggak kasih tanggapan deh, nanti aja. Oh, oke. Ya, saya Terima juga kasih. nggak tahu. Sorry ya. Terima kasih, Bu Oke. Elza. Selamat Ya, malam. sama-sama, malam.